sorry, lama ya. Memerlukan 1 tahun untuk akhirnya bisa bertemu dia. Perkenalan singkat cukup membuat kami canggung. Meskipun kami sering bertukar pesan di media sosial. Dia adalah Ilut, perempuan yang tak sengaja jatuh cinta dengan pekerjaannya. Ilut adalah tour guide tersertifikasi yang akan membawa kita menjelajahi peninggalan sejarah Pulau Penyengat. Dari pelabuhan penyeberangan Tanjung Pinang, kita akan menunggu para penumpang lain sebelum bisa menyeberang menggunakan kapal kayu bermesin. Jadi ini kita tunggu 15 orang, baru pompongnya nyebrang ke Penyengat. Setelah kuota terpenuhi, barulah kita bisa berlayar menelusuri lautan yang pernah menjadi saksi perjuangan Sultan-Sultan Johor Riau mempertahankan wilayah kekuasaan dari penjajah Belanda. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Kurang lebih 15 menit, kami pun tiba di Pulau Penyengat, pulau yang pernah menjadi mas kawin raja kepada permaisurinya. Begitu sampai, kita akan dimanjakan dengan ornamen warna, tulisan, dan simbol kemelayuan Islam yang kental. Buat para turis, kita juga bisa mengunjungi pusat informasi wisata untuk mengenal sejarah singkat Pulau Penyengat. Ilut langsung membawaku ke homestay untuk beristirahat sebentar, dan aku mulai ingin mengenalnya lebih dekat. Iya, masuk. Halo, nama aku Nurfatil Afidah. Tapi biasanya kalau di Pulau Penyengat aku punya nama panggilan Tilot. Memang jauh berbeda dengan nama panjangnya. Umur 29 tahun, lahir dan besar di Pulau Penyengat. Aktivitas sehari-hari sekarang menjadi tour guide di Pulau Penyengat dan mengerjakan beberapa hal lah tentang Penyengat. Obrolan kami yang semakin panjang tentang pulau ini membuat aku tidak sabar untuk mengeksplorasi lebih dalam. Tujuan pertama kami adalah Masjid Raya Sultan Riau, Penyengat. Karena udah sampai di Pulau Penyengat, ada baiknya kita sambut dengan sebuah pantun. Apa tanda orang beradat, menjaga lisan, berpagarkan malu. Selamat datang di Pulau Penyengat, Pulau Warisan Tamadun Melayu. Selamat datang ketika di Pulau Penyengat. Bisa saya tunjukkan, Penyengat mempunyai 5 RW, luasnya sekitar hanya 91 hektar. Pulau yang sangat kecil ini saat ini mempunyai 46 cagar budaya nasional dan sudah menjadi satu kawasan cagar budaya nasional pada tahun 2018 sudah ditetapkan. Ini gambaran masjid dulu, ini fotonya diambil sekitar 1800 akhir. Begini posisi masjid, ada beberapa bagian yang ada sedikit perubahan tapi nggak begitu banyak gitu. Masjid ini dibangun oleh Sultan Mahmud Riayat Shah III pada tahun 1803 sebagai hadiah kepada permaisurinya, Engku Putri Raja Hamidah. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1832, Raja Abdurrahman yang menjabat saat itu merenovasi pembangunan masjid dengan penambahan beton hinggalah bentuknya yang sekarang. Sambil mengitari bangunan masjid, aku bertanya kepada Ilut, apakah benar bangunan masjid ini dicampur putih telur seperti konon ceritanya? Masjid ini dibangun pada tahun 1832 pada masa pemerintah yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman. Nah, pada masa itu memang penduduknya semakin ramai, jadi pengen buat masjid yang lebih besar supaya bisa lebih banyak menampung lah gitu kan jamaah. Nah, pada saat itu masyarakat bergotong royong, termasuk yang di Pertuan Muda juga ikut membantu dalam pembangunan, dan konon ceritanya pada masa pembangunan tidak ada perencanaan untuk menggunakan putih telur karena banyak yang menyumbang telur untuk para pekerja untuk makannya. Saking banyaknya para pekerja India yang didatangkan dari Singapura berkata bahwa putih telur ini bisa digunain sebagai bahan perekat bangunan. Jadi sampai sekarang banyak yang mengenali masjid ini sebagai masjid putih telur seperti itu.
Lebih dalam, Ilut juga menjelaskan mengenai arsitektur masjid yang ternyata memiliki banyak makna di setiap sudutnya. Oke, di Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat, dari segi arsitekturnya ada beberapa yang melambangkan ajaran agama Islam. Tadi kalau kita naik di depan, naik tangga, itu tangganya jumlahnya 13. Itu menandakan artinya jumlah rukun sholat. Terus kemudian kalau kita lihat dari atas, itu jumlah kubahnya ada 13 dan menaranya ada 4. Kalau jumlahkan ada 17. Nah, ini melambangkan jumlah rakaat sholat dalam sehari semalam. Seperti pintu, ini ada 7 di masjid utamanya. 7 ini melambangkan ketika pertama kali kita membuka Al-Quran, kita akan menemukan surah Al-Fatihah yang dimana jumlahnya ada 7 ayat. Untuk jendela di masjid utama ada berjumlah 6 yang melambangkan rukun iman. Ini kita berada di ruangan pertama. Nah, di ruangan dalam masjid ini ada 5 ruangan yang menandakan rukun Islam. Selain arsitektur masjid, Ilut juga memperlihatkan beberapa peninggalan sejarah yang masih tersimpan di area Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat ini. Ada di atas kita ini ada lampu. Orang Penyengat menyebutnya lampu crown. Mungkin ambil dari bahasa Inggris crown. Kita banyak crown. Crown dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu dimelayukan gitu ya. Oke. Jadi lampu ini sangat jauh perjalanannya hingga sampai di Pulau Penyengat. Lampu ini merupakan hadiah dari kerajaan Prusia untuk kerajaan Riau Lingga pada masa itu. Ceritanya pada masa itu di Tanjung Pinang tepatnya ada seorang misionaris Protestan yang tinggal di lingkungan kerajaan Riau Lingga pada masa itu sekitar 10 tahunan. Beliau mendapatkan perlakuan yang sangat baik sekali dari pihak kerajaan tentunya, walaupun secara keyakinan berbeda tetapi hidup secara berdampingan. Karena sangat senang tinggal di lingkungan kerajaan, ketika dia sudah selesai masa kerjanya di sini, pulang ke Prusia yang dimana adalah cikal bakalnya Jerman. Dia menceritakan kepada rajanya bahwa saya senang sekali tinggal di kerajaan sini, diperlakukan sangat baik, dan dia meminta ayo kita memberikan sebuah hadiah untuk kerajaan sini. Lalu Raja Prusia meminta misionaris ini untuk kembali lagi ke sini untuk membawa beberapa hadiah, salah satunya yaitu lampu crown ini. Ilut memaparkan kerajaan Penyengat sangat menggalakkan keluarga kerajaan dan penduduknya untuk mendapatkan akses ilmu pengetahuan. Maka dari itu pihak kerajaan melakukan 3 hal. Pertama adalah pemberian beasiswa. Siapapun bahkan dari luar lingkungan kerajaan dapat pergi keluar menuntut ilmu dan kembali ke Penyengat untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang diperoleh. Salah satunya adalah Abdurrahman. Beliau yang berasal dari kalangan biasa mendapatkan beasiswa ke Mesir. Ini adalah Al-Quran dengan tulisan tangan beliau yang ditulis sekitar tahun 1867 yang masih tersimpan di Masjid Raya Sultan Riau Penyengat hingga hari ini. Kedua, pihak kerajaan mendatangkan guru-guru besar dari luar untuk mengajar masyarakat Pulau Penyengat. Ini terbukti dengan adanya makam yang terletak di belakang masjid, yaitu makam Syekh Khalifah Syihabuddin Al-Banjari. Tahun biasanya di bulan Desember itu ngadain haul. Jadi mereka dari Kalimantan datang mengadakan haul untuk mendoakan guru mereka. Dan yang ketiga adalah Kutubkhanah, sebuah perpustakaan yang dahulunya dibangun oleh Raja Muhammad Yusuf Ahmadi sekitar akhir 1866. Nah, tepat rumah dan perpustakaannya itu di sebelah masjid. Tapi namun sekarang sayang sekali sudah roboh istananya. Beliau membangun perpustakaan ini agar masyarakat Penyengat dapat mengakses kitab-kitab yang beliau datangkan dari luar. Bahkan mendapatkan beberapa hibah untuk menjadi koleksi Kutubkhanah. Sisa peninggalan perpustakaan adalah 2 lemari ini yang terletak di dalam masjid. Kaligrafi di pintu lemari ini adalah potongan surat Al-Kahfi, yang berarti harta dan anak adalah perhiasan dunia. Selesai dari dalam masjid, Ilut mengundang aku untuk melihat koleksi kitab-kitab yang tersimpan di ruangan yang tidak dibuka untuk umum. Ini adalah ruang kitab. Kitab-kitab ini sebelumnya tersimpan dalam lemari perpustakaan Kutubkhanah. Oke, ini kita udah di galeri masjid. Ini ditampilkan beberapa koleksi kitab Kutubkhanah.
Sekitar tahun 2023, katalogisasi kitab-kitab ini telah dirampungkan, yang mana ILUT adalah salah satu tim yang terlibat. Raja Muhammad Yusuf Ahmadi sebagai pendiri perpustakaan Kutubkhanah menulis surat wakaf sebelum ia meninggal dunia. Surat wakafnya dalam bahasa Arab Melayu yang telah dialih aksarakan oleh Bapak Aswandi Syahri. Isinya menyatakan beliau mewakafkan semua kitab-kitab perpustakaan Kutubkhanah kepada Kerajaan Riau Lingga untuk dapat diambil ilmu dan manfaatnya. Ada satu koleksi yang membuat saya kayak sangat kagum gitu, yaitu ada di sini, yaitu kitab Kanun fi Al-Tib karya Ibnu Sina atau dikenal Avicenna. Di mana kitab ini yang digunakan para dokter ya. Kitab acuan ya. Orang-orang dulu nggak berfokus hanya kepada tentang ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu bidang lainnya juga ditekuni gitu. Jadi ya ini salah satu kitab yang sangat berharga yang dimiliki Kutubkhanah Marhum Ahmadi. Selesai dari masjid, ILUT mengajak aku berjalan kaki menikmati suasana sore hari di Pulau Penyengat. Ternyata ia membawaku berkunjung ke makam pemilik pulau ini. Selamat datang di pemilik pulau. Secebis kisah penting ILUT ceritakan tentang perjuangan Raja Hamidah dalam mempertahankan kerajaan dari jajahan Belanda dan Inggris. Ini makam Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah. Sudah diceritakan bahwa topiknya ini hadiah pernikahan untuk beliau. Pada masa itu diberikan sebuah alat kebesaran kesultanan oleh suaminya, yaitu regalia kerajaan dan seperangkat lainnya. Itu sangat-sangat penting nilainya pada masa itu. Nah, ini beberapa contoh. Nah, cogan, namanya cogan, dan beberapa kelengkapannya. Ada ketur itu untuk tempat meludah, ada kipas, tempat sirih, jempol pinang, ini alatnya, dan seperangkat alat semacam alat musik gitulah untuk penabalan seorang sultan. Jadi tanpa alat kebesaran ini tidak sah diangkatnya seorang sultan. Regalia ini mengingatkanku pada kunjunganku ke Museum Raja Ali Haji di Kota Batam, di mana kita bisa melihat replika cogan di sana. Beberapa makam keluarga kerajaan juga berada di sini. Salah satunya adalah makam Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada November 2004. Beliau adalah ulama, sejarawan, dan pujangga abad ke-19. Mahakarya beliau, Gurindam 12, menjadi pembaru arus sastra pada zamannya yang menjadi salah satu karya agung sastra Indonesia. Ini naskah asli dari Gurindam 12. Ini ada di Perpustakaan Nasional. Ya, kalau berkunjung ke sana ya cobalah lihat. Sebenarnya Penyengat mempunyai dua pahlawan nasional, salah satunya Raja Ali Haji dan satu lagi Raja Haji Fisabilillah, yaitu hubungan kakek dan cucu. Raja Ali Haji diangkat sebagai pahlawan nasional karena ada dua buah karya tulisnya, yaitu yang pertama Bustan Al-Khatibin dan Kitab Pengetahuan Bahasa. Bustan Al-Khatibin itu semacam grammarnya orang Melayu, gimana kita menggunakan huruf Arab tapi berbahasa Melayu, menyusun huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, dan adab dalam surat menyurat. Beliau juga menuliskan Kitab Pengetahuan Bahasa, itu semacam kamus orang Melayu. Ya perkata lah, kalau kita lihat sekarang KBBI itu hampir mirip. Ini Ilud bawa yang versi udah dialih aksarakan, Kitab Pengetahuan Bahasanya. Ini dari kayak gini, terus dibuatlah apa isinya gitu kan. Nah, semacam ini bentuk-bentuk. Oh iya, kayak KBBI ya. Apa itu otak-otak? 1857. Ya, ini kitab ini 1857. Berarti itu benar-benar makanan zaman dahulu kala sekali ya. Oke, mungkin Katika bisa buat baca. Otak-otak. Apa itu otak-otak? Dan ini udah dari tahun berapa tadi? 1857. Epo. Epo. Adanya. Ini kitabnya diperjualbelikan atau tidak? Dan yang sudah mengalihasarkan ini orang Malaysia. Oh, Malaysia yang mengalihasarakan. Oke, guys, kitab ini dialihasarakan oleh Hashim bin Musa dan beliau adalah warga negara Malaysia. Eksplorasi sore itu kami sudahi dengan berjalan hingga ke ujung Pulau Penyengat ini.
Ilut juga bilang ujung pulau ini adalah tempat terindah untuk melihat matahari pulang ke haribaannya. Tadi kita mau cari sunset, tapi karena hari ini mendung, jadi kayaknya kurang beruntung mendapatkan sunset. Tapi masih bagus. Wow, so pretty. Bagus sekali. I'll show you guys. Lanjut. Apa itu? Ya, jadi ini malam ini kita mau jam 8 nanti belajar gurindam. Oke. Jadi ini di dalamnya ada gurindam. Oh, buku gurindam. Arah. Wow, ya nanti malam kita mau belajar gurindam. Thank you Ilut. Dia tadi dikasih baju sama Ilut karena hari ini kita mau malam ini mau belajar gurindam. Jadi kita pakai bajunya dulu. Oh, muat kok. Biar kelihatan tulisannya. Ini favorit, kata-kata favoritnya Ilut. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Ya, netizen. Tada! Habis cari makan malam, kita akan belajar gurindam. Yang tadi kita udah datengin makam Raja Ali Hajinya. Dan nanti malam ini, bentar lagi kita akan belajar gurindam bersama Ilut. Dia lagi mencoba mengunci pintu. Let's go. Let's go. Dia udah ganti baju, udah mandi. Kalau aku Udah belum mandi. Karena malum ya. Traveler. Setelah makan malam bersama Ilut, malam itu aku habiskan dengan belajar irama-irama gurindam. Ilut mengundang Yola, seorang seniman berprestasi dari Pulau Penyengat yang sangat mencintai kesenian tradisional Melayu, khususnya musik dan lantunan irama gurindam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Pratama, biasa dipanggil Yola. Saya tinggal di Pulau Penyengat. Saya di Pulau Penyengat ini selalu membawakan yang namanya Gurindam 12, yaitu salah satu karya Raja Ali Haji, yaitu Gurindam 12 yang berisikan tentang nasihat, banyak juga petuah di dalamnya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Gurindam 12 ini juga berisikan 2 bait. Yang pertama itu adalah sebab, yang kedua adalah akibat. Mari kita ikuti macam mana cara membawakan Gurindam dan mana yang dikatakan sebab dan akibat. Jom. Yola menjelaskan ada 5 cara atau irama dalam membawakan Gurindam 12. Yang pertama adalah irama puisi. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Tahap kedua, Ya. biasanya tahap kedua itu yang mudah tuh syair Riau. Syair Riau. Contohnya? Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Oh my god. Her voice. Wow. Lanjut lagi. Tadi kan sudah di puisi. Puisi, Riau. syair Riau, Kita belajar yang di Nandong. Nandung. Kita buka pasal 10. Dengan Bapak janganlah durhaka, supaya Allah tidaklah murka. Di
dia kayak setiap kata itu lebih panjang nada dibanding syair Riau kan ada patah-patahnya. Jadi kayak hampir setiap kata tuh ada gelombangnya ya. Yang keempat ini Selendang Delima. Dia punya nada lebih mirip ke nada Nandong, cuman dia punya tekanan di tengah. Dia ada sedikit tinggi di bagian tengah itu. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun roboh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Nah, ini betul-betul yang paling mudah karena dia kayak kita bernyanyi. Nah, di pasal 12 itu irama marhaban, lebih mudah kakak nak coba nanti. Raja mufakat dengan menteri, seperti kabun berpagadui, bentul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja, hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat, kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Wow. Hujan guys. Morning guys. Morning. Kita mau kemana Ilot? Mencari sarapan, terus sarapan bersama. Sekarang lagi hujan. Good morning. Belum mandi. Wow. Hujan-hujan pagi-pagi. Kita mau cari sarapan. I don't know if you can see me on the camera because it's a bit dark. Karena emang masih pagi banget, jadi masih gelap. But suasana lagi hujan banget sekarang. That's even better, right? Hujan pagi itu tidak menghentikan langkah kami untuk memulai eksplorasi. Pertama, kami membeli beberapa kue tradisional yang dijual di dekat area masjid. Lalu Ilut membawaku menuju dermaga untuk melihat anak-anak SMP dan SMA yang akan pergi ke sekolah naik boat ke pulau seberang yaitu Tanjung Pinang. Karena hujan jadi nggak dapat sunrise. Harusnya sunrise-nya di sebelah sana. Jadi kita udah niat bangun pagi mau cari sunrise because it's raining, it's heavy raining right now. Jadi nggak ada sunrise, nggak apa-apa, kita mau pergi sarapan. Setelahnya kami berhenti untuk menikmati secangkir kopi dan sarapan roti prata yang direkomendasikan oleh Ilut.
Terus ini udah siap-siap lagi karena kita mau explore ke bukit. We're going to hike for a bit. Are you ready? Ready. Jadi Pulau Penyengat ini walaupun dia kecil, tapi dia memainkan banyak peran pada masa Kerajaan Riau Lingga Johor Bahang dan Kerajaan Riau Lingga. Ini ibarat kata kecil-kecil cabai rawit. Jadi hari ini kita mau melihat peran Pulau Penyengat pada abad ke-18. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah makam Raja Abdul Rahman. Beliaulah sosok yang membangun beton pada Masjid Sultan Riau Penyengat yang masih kokoh berdiri hingga hari ini. Tujuan selanjutnya kami menaiki anak tangga yang berada di belakang pekarangan makam, yang menghantarkan kami ke sebuah tempat yang menjadi salah satu pusat pertahanan, yaitu benteng. Karena itu kita mau lihat dari benteng pertahanan ke pulau seberang. Ya. Wow, kita bisa lihat laut dari sini guys. Pokoknya di setiap penjurunya ada meriam. Jadi kayak lingkaran dan setiap penjurunya ada meriam. Jadi di Penyengat sebenarnya terdapat beberapa benteng yang saat ini kita berada ini, yaitu namanya Benteng Bukit Kursi. Bentuknya seperti ini. Iya. Jadi setiap penjuru itu terdapat meriam. Kita lagi di arah yang mana? Yang sini. Oh, di sini. Pada masa 1782 terjadi perang Riau antara Kerajaan Riau Lingga Johor Bahang sama Belanda. Pada masa itu yang menjabat yang dipermuda adalah Raja Haji Fisabilillah dan yang di Pertuan Besar Sultan Mahmud Riyad Shah III. Kita menang, Belanda kalah, terus mengundurkan diri, balik ke pertahanan mereka ke Malaka. Nah, Raja Fisabilillah bilang kita nih harus benar-benar ngusir Belanda nih, dan kita harus merebut Malaka kembali supaya ya mereka keluar dari tanah Melayu. Jadi pergilah Raja Fisabilillah mengejar Belanda ke Malaka. Sultan juga ikut, tapi bilang sama Raja Fisabilillah, Ananda tunggu saja di Johor Muar, tidak usah ikut saya untuk berperang gitu. Jadi Ananda jagalah pertahanan di sini. Jika ada sesuatu yang terjadi pada saya, peliharalah ibaratnya anak-anaknya atau keturunannya lah gitu kan. Dan benar pada 1744 ketika melawan Belanda di Malaka, beliau wafat di Teluk Ketapang. Nah, jadi itulah setelah dikuburkan di sana, beberapa tahun kemudian tuh anaknya Raja Ja'far pergi untuk mengambil kembali jasad ayahnya dan dikuburkan di Pulau Penyengat. Jadi sebenarnya Malaysia, Singapura pada masa itu ya berhutang jasa kepada Raja Haji Fisabilillah pada masa itu, membela bangsa Melayu pada masa itu gitu sih, berkorban. Kenapa dibilang Bukit Kursi? Mungkin Kak Tika boleh jawab serandom apapun. Karena di situ ada kursi-kursi di atas bukit. Ya, bisa jadi. Itu tadi pendapat Kak Tika. Yeah. Jadi dinamakan Benteng Bukit Kursi Karena di atas bukit dan itu ada kayak kursi-kursi gitu ya. guys. Terus jawabannya adalah pada masa dibuatnya benteng ini, para pekerja itu dianjurkan untuk membaca surah ayat kursi. Oh. Sebagai benteng pertahanan diri juga. Nah, yang kita yakini ya ayat kursi itu sebagai benteng pertahanan kita juga. Makanya disebutnya Benteng Bukit Kursi. Karena mereka dianjurkan untuk membaca ayat kursi di benteng pertahanan ini. That's the fact. Jadi kenapa dia buat semacam ada parit-parit mengelilinginya? Ada kemungkinan, ini Pak baru dugaan ya, Raja Fisabilillah pada masa itu mungkin terinspirasi dari perang Badar yang menggunakan parit-parit. Dimana kalau musuh datang kan harus melewati parit dulu ya. Iya. Ketika mereka melewati itu, kita udah bisa menyerang duluan. Lebih ada waktu untuk menyerang. Betul, itu. Karena hujan yang kembali turun, eksplorasi kami lanjutkan dengan menggunakan kendaraan listrik yang juga merupakan moda transportasi buat para pengunjung yang datang ke Pulau Penyengat. Tempat berikutnya yang kami singgahi adalah Gedung Tabib. Oke, sekarang kita lagi di Gedung Tabib. Ini rumah dan sekaligus tempat kerja Tabib kerajaan pada masa lalu. Jadi yang pertama ada Raja Daud, Tabib Raja Daud. Beliau juga tidak hanya mengobati, juga menuliskan sebuah karya tulisan yang mengenai pengobatan, di mana di situ beliau menuliskan tentang bagaimana kita mengidentifikasi sebuah penyakit.
Nah, jadi ada melihat warna urin, terus melihat perangai, kelakuan kita, merasakan denyut nadi, melihat proses terjadinya pada masa itu juga orang udah menuliskan apa pengetahuan mereka, dituliskan gitu. Generasi selanjutnya ada Raja Ahmad Tabib, salah satu penerusnya, dan beliau juga menuliskan buku kitab obat di Pulau Penyengat. Nah, ini kitab obatnya dituliskan dalam tulisan Arab Melayu gitu kan. Nah, di sini beliau menuliskan tentang bahan herbal apa aja yang bisa digunakan sebagai obat. Selanjutnya seperti yang Ilut ceritakan kisahnya, kami mengunjungi makam Raja Haji Fisabilillah yang juga merupakan pahlawan nasional ditetapkan pada 11 Agustus 1997 oleh Negara Republik Indonesia. Nama beliau juga diabadikan sebagai nama Bandara Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan nama masjid yang terletak di Cyberjaya, Malaysia, Masjid Raja Haji Fisabilillah. Tempat sejarah berikutnya yang kami singgahi adalah rumah seorang hakim pada masa itu. Rumahnya masih terlihat sangat kokoh dan cukup luas. Ilut juga memaparkan tidak hanya seorang hakim, beliau dan istrinya menuliskan karya buku yang menjelaskan tentang Kama Sutra Melayu. Nah, ada satu karyanya yang out of the box jadi seorang hakim. Yaitu dia menuliskan tentang Kama Sutra Melayu, Cempaka Putih. Oh, itu ya? mengisikan bagaimana tata cara berhubungan seksual ala Melayu. Ala Melayu. Ya, dari persepsi laki-laki ya. Persepsi laki-laki. Nah, itu jadi kayak membahas itu adalah tabu kan, tapi enggak, itu ya ilmu pengetahuan pada masa itu udah dituliskan. Kemudian oleh istrinya yaitu bernama Khatijah Teruk. Orang dulu kayaknya kalau membalas dengan karya tulis. Jadi istrinya balas dengan karya tulis tentang versi perempuan. Ada istrinya buat juga tentang Kama Sutra Melayu juga, tapi versi perempuan. Jadi kayak oke, ini kamu dari versi laki, ini dari versi perempuan. Jadi Melayu punya dua buku yang menjelaskan atau mengajari tentang hubungan seksual Kama Sutra dari suami istri ya. Itu Raja Haji Abdullah dan istrinya Khatijah Terung. Bukunya sekarang masih ada? Manuskripnya ada. Manuskrip. Tapi sampai sekarang pun Ilut belum berkesempatan untuk membacanya. Semoga berkesempatan ya. Mungkin juga terinspirasi dari negara luar karena kan di Penyengat sendiri luar biasa pengetahuannya dan ya bisa jadi ya. Jadi dari India, Kama Sutra itself. Iya. Juga ya pedomannya juga ada dari India juga. Selesai dari rumah hakim Raja Haji Abdullah, sampailah aku di destinasi eksplorasi terakhir, yaitu Gedung Balai Adat. Bangunan ini memiliki warna yang kental dengan nuansa Melayu, kuning, hijau, dan merah. Balai Adat Melayu Indra Perkasa. Balai adat ini biasa digunakan untuk acara-acara resmi, dan di sini juga kita bisa melihat barang-barang yang menjadi simbol dan peninggalan Kerajaan Riau Lingga beserta informasi sejarahnya. Fungsi lain dari balai adat ini juga boleh digunakan untuk acara pernikahan masyarakat di Pulau Penyengat. Aku juga berkesempatan untuk mencoba pakaian adat tradisional Melayu zaman Kerajaan Riau Lingga yang sekarang lebih dikenal dengan Kepulauan Riau. Sebelum pulang, tak lengkap rasanya jika tidak terlebih dahulu menikmati masakan Melayu khas Pulau Penyengat. Menu makan siang kami adalah ikan bakar dengan aneka sambalnya, sotong masak hitam, ada laksa khas dari Pulau Penyengat, dan air dohot, air minum yang disajikan di istana kepada raja-raja dahulu kala. And that is marking the end of my trip. 2 hari yang sangat berkesan, mengutip Gurindam Gubahan Raja Ali Haji, pasal yang kelima.
Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. See you on my next video.